Shalom sahabat Sumatera berdoa. Selamat merayakan Paskah buat kita semuanya. Hari ini, khususnya minggu hari ini adalah perayaan puncak dari hari yang kita sebut Paskah, yaitu memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan ayat 20, firman Tuhan mencatat demikian bunyinya: "Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Saudara, itulah fatalnya kalau Kristus tidak dibangkitkan. Percuma iman kita, sia-sia iman kita, dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi dengar kabar baik ini. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 berkata, "Tetapi yang benar itu adalah Kristus telah bangkit dari antara orang mati." Dia tidak mati, dia tidak berada di dalam kuburnya. Firman Tuhan mencatat pada hari ketiga setelah dia dimakamkan, dikuburkan, dia bangkit, saudara. Makanya di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. If Christ is not risen, your faith is futile. You are still in sins. But now, listen, my friends, brothers and sisters, listen, but now Christ is risen from the dead. Jadi ini merupakan sebuah deklarasi. Seseorang berkata bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sebagai sebuah deklarasi kemerdekaan dan fondasi iman Kristen kita. It is a declaration of the independence and foundation of Christian faith. Siapa Kristus ini, saudara? Yang bahkan kematian dan maut tidak bisa menahannya. 3 hari dia bangkit. Wah, powerful, luar biasa. Kita punya seorang juru selamat yang hidup dan sampai hari ini hidup dan mendengar doa-doa kita, memperhatikan kita, mengikuti kehidupan kita, mendengar doa-doa kita. Wow, luar biasa sekali. Siapakah Kristus ini? Seluruh dunia membicarakan dia selama lebih dari 2000 tahun ini. Memang ada yang bicara dengan rasa kagum, tapi ada juga yang bicara tentang Yesus dengan penuh kebencian atau mempermainkan dan mengolok-oloknya. Para ahli sejarah seperti Josephus, Suetonius, Talus, Pliny, ya, ini semuanya adalah orang-orang yang mencatat dan banyak menulis tentang Yesus pribadi yang luar biasa ini. Ada yang berkata bahwa ia adalah seorang guru, tapi ada juga orang yang berkata bahwa dia adalah seorang kriminal. Saudara berkata apa? Saya percaya sebagai orang Kristen, dialah pujaan kita, kekasih kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita yang tidak bisa memisahkan antara kita dengan Dia. Kasihnya yang luar biasa mengikat kita semuanya. Saudara, Tuhan Yesus ini dibicarakan lebih daripada tokoh-tokoh agama manapun. Lebih daripada para nabi, lebih daripada rasul-rasul, lebih daripada siapapun di dunia ini. Ya, bahkan dibicarakan lebih daripada para filsuf-filsuf terkenal seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Parmenides, Karl Marx, dan lain-lain. Dengar, saudara, bahkan nama Yesus lebih banyak dibicarakan melampaui para tokoh sejarah dunia manapun. Sebutlah Alexander Agung, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Winston Churchill. Nama Yesus melampaui nama mereka semuanya. Padahal Yesus tidak pernah menulis satu buku pun, tetapi ada ribuan buku yang ditulis tentang Dia. Ia tidak pernah mengarang satu lagu apapun, saudara-saudara, tetapi ada hari ini jutaan-jutaan lagu yang dikarang tentang Yesus Kristus. Ia bukan seorang panglima perang, namun tiap hari ada saja orang menyerahkan dirinya sebagai prajurit-prajuritnya. Apa yang membuat dia demikian terkenal, demikian famous, demikian hebat? Saudara, hanya satu: kebangkitannya. His resurrection. Dia bangkit, saudara. Itulah yang membedakan Yesus dengan yang lain.
Kebangkitan Kristus merupakan peristiwa paling berharga di sepanjang sejarah, dan kematiannya merupakan peristiwa yang paling menentukan, kata seorang hamba Tuhan yang bernama Jack Hayford dalam bukunya Tamu Agung. Kemudian ada seorang hamba Tuhan yang lain yang bernama Theodorus Harnack dalam bukunya Therefore Stand, Christian Apologetics, halaman 437 berkata, tanpa kebangkitan Kristus, maka kekristenan sesungguhnya tidak pernah ada. Tapi bersyukurlah kita, karena Yesus bangkit, maka kekristenan, iman percaya kita tidak sia-sia. Saudara tidak sia-sia, keluargamu tidak akan sia-sia, doamu tidak akan sia-sia, pelayananmu tidak akan sia-sia, gerejamu melayani, melewati segala suka dan duka, itu tidak ada yang sia-sia. Persekutuanmu dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Saya kutip lagi seorang yang bernama Lydon dalam bukunya Therefore Stand, seorang Christian Apologetics, halaman 577 mengatakan, iman terhadap kebangkitan Kristus itu merupakan tonggak utama dari iman Kristiani. Bila itu dihilangkan, maka semua yang lain akan hancur dan berantakan. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak pesan yang bisa disampaikan seputar kebangkitan Yesus, tetapi kami dari keluarga besar Sumatera Berdoa menyampaikan selamat Paskah, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada begitu banyak bukti-bukti, argumen-argumen tentang kebangkitan Yesus Kristus, baik yang didata di dalam Alkitab, yaitu bagaimana dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada Maria Magdalena, kepada Salome, kepada Yohana. Kemudian dia juga menampakkan diri kepada Petrus dan Yohanes. Dia menampakkan dirinya kepada dua orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus. Dia menampakkan diri kepada semua murid, kepada Thomas, dan kemudian kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Lalu ada 500 orang sekaligus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 mencatat mereka melihat Yesus dengan mata kepala mereka. Yakobus melihat dia, Paulus juga bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Banyak bukti-bukti baik yang ada di dalam Alkitab maupun berada di luar Alkitab. Perubahan-perubahan hidup, perubahan-perubahan besar terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan lain-lain, saudara. Pada kesempatan ini, saya percaya hari ini kita telah merayakannya di gereja kita masing-masing. Pesan-pesan dari para gembala, bapak-bapak pendeta yang menyampaikan khotbah baik Jumat Agung, kematian Yesus maupun tentang kebangkitan Yesus pada hari Paskah ini. Saya yakin itu telah memberkati kita, tetapi kami dari Sumatera Berdoa ingin menyampaikan pesan ini kepada semua kawan-kawan lintas gereja, denominasi, sahabat-sahabat kami dimanapun berada. Tetaplah semangat dalam mengikuti Yesus. Saya menutup, saudara, kebangkitan Yesus membuktikan yang pertama, Yesus bukan manusia biasa. Dialah satu-satunya yang telah mengalahkan maut. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa iblis dan maut sudah dikalahkan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa hutang dosa telah dibayar lunas. Dan yang keempat, pada hari ini, maukah Anda pada hari ini, pada saat ini juga, Anda mendengarkan suara firman yang disampaikan ini? Maukah Anda membuka hati dan mengaku Yesus yang telah mati, Yesus itu juga bangkit, dan dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, amin. Thank you.